Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari tugas ekonometrik yang berjudul autokorelasi. Berikut nama-nama kelompok 4. Yang pertama ada saya, Yusrun Alfiansa. Yang kedua, Mas Rama Ade. Ketiga, Fitratul Amalia. Yang keempat, Karina. Yang kelima, Sabila Rosida. Yang keenam, Muhammad Iqbal Rusdi. Dan yang terakhir, Ahmad Riko. Pengertian autokorelasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Riko. Baik, silakan. Pengertian autokorelasi. Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara galat dari data pada observasi satu dengan observasi lain, di mana data tersebut diurutkan berdasarkan waktu. Autokorelasi umumnya ditemui pada data time series. Secara sederhana, autokorelasi adalah suatu permasalahan dalam analisis regensi, di mana terdapat hubungan yang saling berkaitan antara galat pada observasi ke T dengan observasi ke T-1. Perbandingan antara kasus autokorelasi dengan non-autokorelasi ditujukan pada gambar di bawah ini. Next. Tujuan uji autokorelasi. Non-autokorelasi atau independen merupakan asumsi yang penting dalam analisis regensi. Residual antara observasi ke T dengan observasi ke T-1 perlu bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi. Autokorelasi perlu diidentifikasi karena dapat mempengaruhi validasi dan analisis regensi. Informasi terkait ada atau tidaknya kasus autokorelasi dapat mengaruhkan dalam memilih analisis statistik yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan prediksi dalam validitas analisismu. Menurut Box dan Jenkins, uji autokorelasi dapat digunakan untuk dua tujuan tertentu, yakni mendeteksi data yang tidak tersebar secara acak dan mengidentifikasi model deret waktu yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi deteksi autokorelasi, terdapat 3 teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi kasus autokorelasi, yaitu secara visual, melalui residual plot, secara uji statistik menggunakan Durbin, Watson test, dan Rand test. Dalam pembahasan deteksi autokorelasi ini akan digunakan contoh soal yang sama untuk ketiga metode tersebut. Di samping ini merupakan contoh data tabel A mengenai nilai gross national product dengan variabel Y besar. Estimasi nilai gross national product dengan variabel Y kecil, sedangkan T adalah indeks observasi. Diketahui hasil pemodelan regresi linear pada contoh soal ini adalah Y sama dengan 264,3 ditambah 18,77X. Melalui persamaan regresi tersebut, terdapat informasi tambahan, yaitu banyaknya variabel prediktor independen yang digunakan dalam contoh soal ini sebanyak satu prediktor. Residual plot. Residual plot merupakan grafik yang dapat menggambarkan hubungan antara residual ke T dengan observasi T. Apabila residual tersebut membentuk pada pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa asumsi non-autokorelasi pada model regresi yang digunakan telah terlanggar. Tahap-tahap yang diperlukan untuk membuat residual plot ada 4. Yang pertama yaitu melakukan analisis menggunakan metode regresi. Kedua, menampilkan hasil prediksi. Ketiga, menampilkan hasil residual yang dapat langsung kita peroleh dengan mengoperasikan software statistika. Dan yang keempat, membuat plot antara residual sumbu Y besar dengan observasi T sumbu X. Pada tabel A yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, masih belum diketahui hasil dari residual antara data aktual dan estimasi gross national product. Sehingga diperlukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan residual tersebut
yang mana ditampilkan pada tabel B di bawah ini. Nah, di sini untuk mengetahui hasil residual antara data aktual dan estimasi gross national product, kita harus menjumlahkan nilai gross national product variabel Y besar dikurangi dengan estimasi nilai gross national product variabel Y kecil. Di sini nilai gross national product Y besarnya berjumlah 309,9 dan nilai estimasi gross national product Y kecilnya 283,1. Nah, jadi di sini kita akan mengurangi dari nilai tersebut, yaitu Y besar dikurangi Y kecil, jadi 309,9 dikurangi 283,1, hasilnya sama dengan 26,8. Itu adalah hasil dari data aktual dan estimasi gross national product. Dan hasil tersebut juga akan terus berlangsung sampai di T26. Oleh karena nilai residual di setiap observasi telah diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah membuat residual plot untuk mendeteksi secara visual apakah terdapat kasus atau korelasi pada contoh soal yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini berdasarkan hasil residual plot di atas, secara visual grafik tersebut memiliki pola yang dapat dikatakan fluktuatif, yaitu naik turun dari waktu, sehingga dapat menjadi indikasi bahwa terjadi kasus atau korelasi pada contoh soal gross national product tadi. Namun terdapat kelemahan dalam mendeteksi atau korelasi dengan menggunakan teknik residual plot, yaitu pola grafik dinilai berdasarkan subjektivitas. Nah, di sini jika adanya subjektivitas dapat menimbulkan kerancauan atau secara visual grafik tersebut kurang menunjukkan pada plot tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengujian secara kuantitatif menggunakan teknik statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Durbin-Watson test merupakan teknik dasar yang populer dalam analisis regresi untuk pengujian autokorelasi. Metode ini dikembangkan oleh statistik J. Durbin dan G.S. Watson pada tahun 1951. Langkah-langkah uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson test secara manual adalah sebagai berikut. 1. Hipotesis. H0 tidak terdapat autokorelasi. H1 terdapat autokorelasi. Statistik uji. Rumus yang digunakan untuk Durbin-Watson test dapat dilihat di bawah ini. Sumber. Regression analysis by example 5TH edition. Simbol E merupakan galat residual pada pengamatan ke T. Sedangkan N adalah banyaknya data dalam analisis, di mana dalam contoh soal ini telah diketahui bahwa T sama dengan 26, simulasi perhitungan rumus D tersebut ditampilkan di bawah ini. Daerah penolakan A. Tolak H0 jika D kurang dari DL. B. Gagal tolak jika DL H0 gagal tolak H0 jika D lebih dari DU. C. Tidak dapat disimpulkan jika DL kurang dari D kurang dari DU. Nilai DL dan DU pada taraf signifikansi 5%, alfa sama dengan 5% dapat kamu ketahui melalui tabel Durbin-Watson di bawah ini. N merupakan banyaknya data, sementara P adalah banyaknya variabel prediktor independen.
Sumber Darwin-Watson 1951 pada contoh soal ini. Diketahui bahwa N sama dengan 26 dan P sama dengan 1 dengan menyamakan nilai N dan P pada tabel Darwin-Watson di atas. Diperoleh nilai DL sama dengan 1,30 dan DU sama dengan 1,46. Kemudian besarnya nilai D, DL dan DU dibandingkan dan akhirnya diketahui bahwa daerah penolakan Darwin-Watson test ini masuk ke dalam kategori A, yakni D kurang dari DL. Keputusan tolak H0 karena nilai D kurang dari DL. Kesimpulan terjadi kasus autokorelasi pada contoh soal gross national product. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rantes. Metode rantes merupakan metode kuantitatif lain dalam statistika yang direkomendasikan untuk pengujian asumsi non-autokorelasi. Metode ini dapat digunakan sebagai alternatif apabila hasil pengujian autokorelasi pada Darwin-Watson test yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi tidak mengarah pada kesimpulan yang pasti. Namun, apabila tidak terdapat kerancauan pada hasil dari Darwin-Watson test, maka tidak perlu menerapkan metode rantes. Ran dapat diartikan sebagai dua jenis simbol yang berbeda, di mana kemunculan simbol tersebut dapat terjadi berulang kali, berurutan, dan bergantian. Kedua simbol tersebut menandakan koefisien dari residual, yakni bisa bernilai positif dan negatif. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan ilustrasi hasil residual, yakni positif dan negatif. Ran pertama merupakan urutan kemunculan simbol negatif yang pertama. Ran kedua adalah urutan simbol positif pertama. Ran ketiga adalah urutan simbol negatif kedua. Dan ran keempat merupakan simbol positif kedua. Dan ran kelima merupakan kemunculan simbol negatif ketiga. Dengan demikian, terdapat 5 ran dalam ilustrasi tersebut. Next. Di bawah ini merupakan langkah pengujian autokorelasi menggunakan metode uji rantes. Yang pertama, hipotesis. H0 tidak terdapat autokorelasi, H1 terdapat autokorelasi. Yang kedua, langkah kedua yaitu statistik uji. Secara sistematis, uji autokorelasi menggunakan metode rantes dirumuskan pada formula di bawah ini. Gambar tersebut, R merupakan banyaknya ran, N1 adalah banyaknya simbol positif, sedangkan banyak simbol negatif dinotasikan dengan N2. Sebelum membahas simulasi perhitungan manual akan lebih mudah jika terlebih dahulu membuat tabel yang berisi simbol koefisien residual dan menampilkannya pada ilustrasi sebelumnya. Next. Berikut adalah tabel yang berisi simbol koefisien residual, di mana pada visualisasi simbol tersebut diketahui terdapat 5 ran, sehingga R sama dengan 5. Kemudian N1 sama dengan 15, dan N2 sama dengan 11. Sehingga simulasi perhitungan statistik uji rantes adalah sebagai berikut. Next. Sebagai gambar di bawah ini. Baik, next. Langkah tersebut yaitu bagaimana cara melihat penolakan H0. Yaitu jika tolak 0 nilai uji statistik lebih besar daripada Z statistik. Langkah tersebut diperoleh nilai statistik uji Z 3,56 dengan menggunakan taraf signifikan alfa sebesar 5%, maka diketahui nilai Z statistik adalah 1,96. Langkah berikutnya yaitu keputusan. Oleh karena nilai Z lebih besar dibandingkan Z statistik 1,96, maka keputusan yang diambil adalah tolak 0. Jadi kesimpulannya, asumsi non-autokorelasi pada contoh soal gross national product menggunakan metode regresi linier tidak terpenuhi. Baik.
Baik, selanjutnya yaitu uji autokorelasi menggunakan SPSS. Nah, kita bisa menggunakan atau menghitung soal-soal tadi bisa menggunakan aplikasi SPSS. Uji autokorelasi menggunakan SPSS. Setelah mengetahui asal mula perhitungan manual dalam pengujian autokorelasi, selanjutnya kita dapat menerapkan pengujian autokorelasi menggunakan software statistika untuk mempercepat analisis kita, yaitu SPSS. Dalam artikel ini, atau dalam PPT ini, versi SPSS yang digunakan adalah SPSS tahun 2022. Contoh soal yang akan digunakan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai tingkat profitabilitas perbankan selama kurun waktu 44 periode. Tingkat profitabilitas tersebut diukur melalui nilai ROA atau Return of Asset. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas perbankan, di mana faktor-faktor data tersebut ditampilkan pada tabel di samping ini. Berikut soal dari contoh soal yang akan kami jawab. Nah, kemudian data tersebut kita inputkan ke dalam SPSS sehingga pengujian autokorelasi dapat kita lakukan, yakni dengan cara klik variable view pada menu SPSS yang terletak di bagian bawah menu SPSS untuk melakukan setting nama dan format variabel. Selanjutnya, kita input data tersebut pada bagian data view. Seperti gambar yang di samping ini. Nah, ini hasil dari kuesioner kita input ke dalam sini. Kemudian kita bisa melihatnya di data view atau variable view. Maaf. Penerapan uji autokorelasi pada software SPSS akan menggunakan dua metode yang sebelumnya telah dibahas, yaitu Durbin-Watson test dan run test. Yang pertama yaitu Durbin-Watson test dengan SPSS. Langkah-langkah lanjutan untuk melakukan pengujian autokorelasi menggunakan Durbin-Watson test pada software SPSS 22 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada bagian menu, pilih Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik pilih atau Linear. Yang kedua yaitu masukkan variabel Y dalam kolom dependent, sedangkan variabel X1, X2, dan X3 pada kolom independent. Kemudian klik statistik. Nah, seperti gambar di bawah ini. Kolom dependent di sini di atas dan kolom independent di bawah. Kemudian klik statistik. Yang ketiga, pada window linear regression statistik yang muncul beri tanda centang pada bagian estimates ini. Kemudian model fit di sini dan Durbin-Watson. Durbin-Watson ini kita centang. Kemudian klik continue, kemudian klik OK pada window linear regression. Ini. Selanjutnya akan muncul beberapa tabel output pada IBM SPSS Statistic Viewer. Namun, tabel output yang digunakan untuk pengujian autokorelasi ini hanyalah model summary. Nah, model summary. Berdasarkan tabel output di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson atau D sebesar 2,282. Nilai Durbin-Watson tersebut selanjutnya kita gunakan untuk membandingkan dengan nilai DL dan DU pada tabel Durbin-Watson, di mana populasi kita yaitu 44 yang tadi soalnya. Kemudian variabel kita, P ini yaitu variabel X1, X2, X3 yaitu ada 3. Dan alpha atau estimasi kesalahan yaitu 5%. Nah, pada tabel Durbin-Watson, di samping tidak terdapat nilai DL dan DU. Apa nilai DL dan DU? DL itu batas bawah dan DU itu batas atas Durbin-Watson. Nah, untuk populasi 44, oleh karena itu diperlukan perhitungan manual untuk mendapatkan nilai tersebut, yakni dengan cara interpolasi. Nah, karena pada tabel Durbin-Watson di samping ini tidak terdapat nilai DL dan DU untuk populasi 44, nah, maka kita menggunakan perhitungan manual dengan cara interpolasi dengan rumus di bawah ini. Nah, dengan membandingkan antara nilai D, kemudian DL,
dan DU terhadap kriteria penolakan Darwin-Watson test. Pada pembahasan sebelumnya, keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 karena nilai D lebih besar daripada nilai DU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non-autokorelasi pada contoh soal mengenai tingkat profitabilitas perbankan selama kurun waktu 44 periode telah terpenuhi. Nah, ini hasil DL-nya dan ini hasil DU-nya. Selanjutnya adalah penerapan rantes yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang rantes dengan SPSS. Selanjutnya adalah penerapan rantes menggunakan software SPSS. Langkah-langkah ini sedikit berbeda dengan Darwin-Watson test, yakni yang pertama, pilih analysis, lalu klik regression, setelah itu pilih linear, kemudian variabel Y dimasukkan ke dalam kolom dependent, sedangkan kolom independen diisi oleh variabel X1, X2, dan X3. Selanjutnya, klik save, seperti yang ada di gambar yang ada di bawah ini. Langkah yang kedua, yakni selanjutnya akan muncul Windows Linear Regression Save. Pada Windows tersebut, centanglah standardized yang terdapat pada bagian residual klik. Lalu klik continue, lalu klik pula OK yang pada Windows Linear Regression. Tentunya dari bawah ini. Oke, next. Langkah-langkah yang ketiga yakni hasil dari langkah nomor 2 mengakibatkan munculnya variabel baru pada data view, yakni res1 yang merupakan residual dari model regresi linear. Hasil residual ini selanjutnya digunakan untuk melakukan rantes yang akan dibahas pada langkah selanjutnya. Contohnya yang ada di bawah ini yang bergaris merah. Untuk langkah yang keempat, pilih analysis, lalu klik non-parametric test, lalu pilih legacy dialog dan run. Lanjut. Langkah-langkah yang kelima yakni pilih standardized residual res1 untuk dimasukkan ke dalam kolom text variable list. Kemudian klik OK. Seperti yang ada di gambar yang di bawah ini. Langkah-langkah yang keenam yakni nantinya akan muncul output yang beneran bernama nvar text. Dalam output tersebut terdapat tabel rantes yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi kasus autokorelasi. Next. Oke. Untuk mendeteksi autokorelasi, kalian hanya perlu memperhatikan bagian asim, sig, atau dua-tailed, atau dapat pula disebut dengan p-value. Dengan menggunakan alpha sama dengan 5%, serta hipotesis H0 tidak terdapat autokorelasi, vs H1 terdapat autokorelasi. Daerah penolakan untuk pengujian ini adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Pada output tabel rantai di atas, p-value memiliki nilai 0,879, yang dimana nilai ini lebih besar dibandingkan dengan alpha yang memiliki nilai 0,005. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0. Dan dapat disimpulkan juga bahwa tidak terdapat autokorelasi pada kasus regresi mengenai profitabilitas perbankan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa residual telah memenuhi asumsi independen. Yang selanjutnya yakni mengatasi autokorelasi. Residual bersifat independen atau dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi merupakan asumsi penting yang sebaiknya terpenuhi dalam persoalan regresi. Namun bagaimana jika asumsi ini tidak terpenuhi? Permasalahan autokorelasi dapat diselesaikan dengan menerapkan metode generalized
List Square atau yang disingkat dengan JLS, dan Visible General List Square atau disingkat pula dengan VGLS, Februari 2004. Oke, misalnya demikian, saya kembalikan lagi ke yang bersangkutan. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya akan membacakan nama-nama per bagian dari penjelasan slide tadi. Untuk materi yang definisi dan tujuan tadi dijelaskan oleh Mas Riko. Bisa angkat tangan Mas Riko, saya hadir. Hadir. Dan selanjutnya deteksi autokorelasi tadi dia jelaskan oleh teman saya yang bernama Karin. Saya hadir. Saya. Yang ketiga yaitu residual plot tadi dijelaskan oleh teman saya bernama Mas Rama. Saya hadir Mas. Hadir. Yang keempat Darwin Peterson tadi dijelaskan oleh teman saya Bila. Saya hadir. Ya, hadir. Yang kelima tadi Rantes dijelaskan oleh teman saya Amalia. Saya hadir. Hadir. Yang keenam uji auto SPSS Darwin SPSS tadi saya yang menjelaskan. Kemudian yang terakhir rantas SPSS dan mengatasi autokorelasi tadi dijelaskan oleh teman saya Iqbal. Saya hadir Mas. Hadir. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.